Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Agung Nugroho. Saya dari kelas TI 20 ARPL 1. Saya akan mempresentasikan pendekatan pengembangan data warehouse lanjutan dan analisis kebutuhan data warehouse. Yang pertama ada pengembangan data warehouse lanjutan, terdiri dari konstruksi data warehouse, implementasi, pemeliharaan data warehouse. Lalu ada analisis kebutuhan data warehouse seperti granularity, data multidimensi, pemeliharaan data warehouse, fakta, dan dimensi. Pertama ada konstruksi data warehouse. Konstruksi data warehouse dimulai dengan instalasi hardware dan software seperti DBMS, software ETL, dan lain-lain. Kemudian membuat database data warehouse dengan menjalankan DDL dari physical data model. Lalu ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengimplementasikan physical data model, yaitu database partition group, buffer pool dan table space, tables, indexes, range partition table, multidimensional clustering, materialized query tables. Lalu ada implementasi, deployment data warehouse. Pada tahap deployment yang dilakukan adalah load data pada database data warehouse. Untuk pertama kalinya pada lingkungan bisnis, initial data load, membuat tampilan dashboard yang siap dipakai, dan melakukan pengujian user acceptance test. Lalu ada pemeliharaan data warehouse. Pada fase pemeliharaan data warehouse, yang perlu dilakukan adalah melakukan monitoring terhadap sistem data warehouse yang sedang berjalan, penyesuaian kinerja, performance tuning, basis data secara berkesinambungan, dukungan dan pelatihan terhadap penggunaan sistem data warehouse jika diperlukan. Lalu ada analisis kebutuhan data warehouse. Yang pertama ada granularity. Untuk menggambarkan tingkat detail atau resolusi dari suatu sistem, data atau informasi dalam berbagai konteks, granularity mengacu pada sejauh mana suatu entitas atau informasi dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau sejauh mana detail tersedia. Lalu ada data multidimensi, merujuk pada data yang diorganisasi dalam lebih dari satu dimensi atau aspek. Ini berarti data ini memiliki beberapa atribut atau variabel yang dapat digunakan untuk menggambarkan atau mengukur entitas atau fenomena tertentu. Lalu ada fakta. Fakta adalah ukuran dari beberapa peristiwa, seperti penjualan, dan biasanya berupa angka. Ada dimensi. Dimensi adalah kategori yang digunakan untuk mengidentifikasi fakta, seperti tanggal, lokasi, dan produk. Lalu ada metode pengumpulan data. Ada wawancara, studi dokumen, diskusi kelompok, dan observasi. Lalu ada 4 langkah definisi kebutuhan data warehouse. Yang pertama ada identifikasi bisnis proses. Bisnis proses mewakili aktivitas yang dilakukan oleh organisasi atau bisnis. Bisnis proses biasanya dinyatakan dalam bentuk kata kerja aktif seperti proses bisnis pemrosesan, pembayaran, pengiriman, pengembalian barang, dan sebagainya. Identifikasi bisnis proses meliputi memahami input, proses, dan output dari bisnis proses yang akan terlibat dalam perencanaan proyek. Lalu ada menentukan level granularity. Setelah memahami proses bisnis yang terlibat pada pengembangan data warehouse, maka tahap selanjutnya adalah menentukan granularity. Menentukan grain artinya menentukan dengan tepat level setiap dimensi yang merepresentasikan pengukuran fakta. Lalu ada mengidentifikasi dimensi. Penentuan dimensi berasal dari pernyataan bagaimana mendeskripsikan data hasil pengukuran proses bisnis. Dimensi mewakili semua deskripsi yang mungkin ada dari data pengukuran fakta yang diinginkan. Lalu ada mengidentifikasi fakta. Fakta ditentukan dengan menjawab pertanyaan,
apakah yang diukur oleh proses bisnis. uh, Stakeholder biasanya tertarik untuk menganalisis metrik kinerja. Semua kandidat pengukuran fakta harus sesuai dengan grind level pada tahap 2. Fakta biasanya berbentuk angka yang mungkin dilakukan operasi penjumlahan. Pada contoh tahap 3, hasil identifikasi dimensi pada proses bisnis penjualan. Dapat juga ditentukan pengukuran faktanya, yaitu jumlah unit terjual, satuan unit, dan jumlah pendapatan kotor. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.